A Tale of Two Sisters. Sebelum kita merangkum alur dari cerita film Korea bertemakan horor ini, sebaiknya kita melakukan pemanasan dahulu. Berhitung. Terus, film ini bercerita tentang penderita gangguan disosiatif, di mana penderitanya memiliki gangguan yang ditandai dengan adanya dua atau lebih status kepribadian berbeda atau berkepribadian ganda, bahkan memiliki nama, riwayat pribadi, dan karakter masing-masing, dikarenakan reaksi terhadap trauma kejadian masa lalu sebagai cara penderita untuk menghindari kenangan buruk. Parahnya, penyakit ini dapat bertahan selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Wow, mengerikan sekali. Mungkin seperti film Split, Shutter Island, dan Joker, penderita gangguan mental. Dan film yang akan kita rangkum juga film yang serupa, disutradarai Kim Ji-won dan dibintangi si cantik Ahn Soo-jung sebagai Sumi. Suka banget lihat wajahnya, cantik, wajar. Dan si cantik Moon Go-young sebagai sang adik yang bernama Seon. Dan film ini dari cerita rakyat Korea, tayang perdana 2003 silam. Angke film dimulai. 아파서 그래. Seorang dokter psikiater dengan gadis muka tertutup kelihatan kesulitan merespon percakapan dari dokter. 좀 해볼까? Scene pun berubah ke sebuah mobil menuju rumah yang terasing dan jauh dari warga lainnya. Entah orang ini baru pindah rumah atau ini memang rumah mereka sebelumnya. Ada laki-laki tiba-tiba meminta orang di dalam mobil untuk turun. Mereka tidak langsung turun dari mobil tersebut. Nampak tidak akur orang yang ada di dalam mobil dengan laki-laki yang menjemputnya. Tidak berapa lama, dua gadis yang cantik turun dari mobil tersebut dan melihat-lihat sekitaran rumah. Satu dari gadis tiba-tiba berlari untuk mendekati tanaman apa itu dan memetiknya, lalu memakannya. Ternyata belum beruntung, yang dipetik itu isinya kosong, dan mengambil yang sudah terjatuh dan coba memakannya lagi, ternyata ada isinya. Memuntahkannya mungkin rasanya tidak enak. Kalau kita baru pindah rumah, harus makan sesuatu di sekitarnya apa? Siapa tahu beracun. Mereka melihat-lihat rumah ini seperti ada kenangan di situ. Mereka pun berlari menuju dermaga untuk rehat melepas lelah setelah dari perjalanan. Tidak lama kemudian, ada suara laki-laki memanggil salah satu nama di antara mereka. Sumi. Mereka kan berdua, kenapa salah satu saja yang dipanggil? Akhirnya mereka bergegas menuju rumah dan disambut dengan sambutan yang asik, hangat, namun sedikit sinis. Mereka terlihat ketakutan dengan perempuan ini, dan dari cara sambutan, sang wanita menunjukkan kalau dua gadis ini adalah yang menempati rumah ini juga. Tetapi tidak akur, mereka berdua tiba-tiba meninggalkan perempuan ini. Saat setiba di meja makan, mereka berkumpul. Jelas mereka adalah satu keluarga. Namun beberapa perempuan ini mulai bertengkar mulut tentang pakaian pria yang sudah lebih dulu disiapkan oleh anaknya sendiri, yang bernama Sumi. Anak dari bapak ini merebut tugas dia sebagai istri, mempersiapkan pakaian suaminya, yang suaminya ini adalah ayah kandung dari kakak beradik ini. Sang ayah pun pergi meninggalkan. Saat itu Sumi pun juga merasa tidak nyaman kalau perempuan ini ikut merapikan kamarnya dan meletakkan pakaian yang serupa di sana. Tiba-tiba si ayah datang. Dan akhirnya perempuan ini mengusir Sumi dari tempat makan
Kemudian disusul mengusir adiknya Sumi yang pendiam ini. Padahal lagi makan tante, kenapa diusir? Emosi saya. 넌 왜 안 따라가? 언니 하는 대로 따라야 하잖아. Lalu Sumi berkata kepada adiknya ini, kalau perempuan itu mengomel padamu, jangan diam saja, katakan padaku. 그 여자가 뭐라 그러면 나한테 Setelah itu mereka tidur di kamar masing-masing secara bersamaan. Diawali adik Sumi yang mengalami gangguan suara-suara sehingga membuatnya ketakutan lalu berlari menuju kamar Sumi. Setelah itu Sumi turun dari kamarnya, melihat si ayah lagi tertidur di depan TV dan merapikan selimut sang ayah. Mungkin ini karena rindu atau kenapa? Di bagian ini. Lalu dikagetkan oleh sang ibu yang berkata, apa kau tidak tahu? Dia sedang tertidur. Apakah ada yang ingin kamu katakan padanya? 누가 깨워? Tidak, jawab Sumi. Aku hanya ingin mengambil air minum. Ada adegan yang menegangkan. Pada saat Sumi membuka lemari pendingin, saya ikutan tegang melihat bungkusan yang ternyata ada ikan yang sudah busuk di dalam bungkusan. Apa mungkin ikan bisa busuk di lemari pendingin? Kalau tidak bisa busuk, kenapa harus menyimpan ikan yang sudah busuk? Aneh nggak? Akhirnya mereka kakak beradik ini curhat atau gosip tentang keanehan ibu tiri mereka. Di sini saya terharu melihat mereka yang begitu akur dan saling menyayangi. Saat itu Sumi terbangun karena bermimpi ada perempuan aneh, hitam, gak jelas yang terus mendekat padanya hingga perempuan itu di atas Sumi dan ada yang keluar di kakinya. Apa itu? Sumi pun ternyata masih artinya Sumi bermimpi di dalam mimpi. Saat Sumi terbangun melihat si adik yang dapat datang bulan. Dengan diam-diam Sumi ke kamar ibunya untuk mengambil pembalut. Ternyata ketahuan sang ibu. Dan ibu berkata, apa kau datang bulan? Bukan saya, tapi ini untuk si adik. 생리야. Katanya Sumi. Sambil tertawa sinis, si ibu berkata, bagaimana mungkin kita bisa datang bulan bersamaan? Emang ada apa dengan datang bulan bersamaan? Keluarga yang aneh. Sumi dan si adik mereka santai di depan rumah sambil menunggu jemuran kering. 그거 엄마가 좋아하는 Mereka membicarakan tentang ibu mereka yang senang bunyi 죽여버릴까? 날려보내. dan ibu tiri yang sekarang yang jika barang-barang miliknya disentuh, dia akan marah sekali. Lalu ayah mereka datang dan berbicara kepada Sumi dan mengatakan kalau Sumi tidak terlalu baik dan sakit 내가 나쁜 아빠란 것도 알고. dan mulai bertengkar dengan ayahnya. Soal lemari yang ada di kamar adiknya, tetapi si ayah, kita sudah sepakat kalau kita tidak lagi akan membicarakan tentang lemari itu. Cukup aneh, kenapa si adik ini cuma diam saja? Si ayah meminta Sumi untuk masuk ke rumah. Tetapi Sumi malah keluar rumah sendirian menuju hutan. Lalu si Sumi mendengar suara siulan si adiknya yang gak bisa bersiul. Sumi pun terhenti dan menengok ke belakang. Sampailah Sumi masuk ke dalam gudang. Sin pun berganti kepada si adik yang ditinggal sendirian dan mulai menyentuh barang milik ibu tirinya. Sin pun berubah kepada Sumi yang membawa pulang
barang-barang milik ibunya dan menemukan foto-foto masa kecilnya. Pada saat melihat foto, Sumi nampak terkejut. Di sana ada banyak foto ibu tiri sebagai perawat, teman si ayah, si adik datang, lalu Sumi menunjukkan barang-barang milik ibu mereka kepada adik. Adik pun senang mendapatkan barang-barang milik ibu mereka. Di sini saya terkejut saat melihat tangan adiknya merah-merah, lalu bertanya, 잠깐만. siapa yang melakukan ini? Apakah dia? Kata Sumi. Tetapi si adik hanya diam saja meski Sumi terus memaksanya. Lalu Sumi mendatangi si ibu, tidak terima atas perlakuannya sebagai ibu tiri yang kejam. Mereka bertengkar mulut dan akhirnya Sumi pun mulai mengamuk. Ayah tiba-tiba mendatangi si Sumi. Sampai sini saya juga tidak terima. Kenapa harus si Sumi yang dinasihati? Kenapa harus si Sumi yang diminta untuk mengerti? Jelas-jelas istrinya lah yang salah. Seharusnya istrinya yang dinasihati oleh. 뭐가 있는 것 같아. Lalu ibu ini mondar-mandir seperti ada sesuatu yang ia pikirkan. Tiba-tiba si ayah melihat burung yang sudah tergeletak mentinggoy. Yang kita lihat sewaktu si Sumi dan adik belajar bersiul. Terlihat ibu itu juga melihat jelas saja ini akan membuat ibu menjadi marah besar. Datang ke kamar adik lalu menghajarnya. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kekejaman ibu tiri dan mengurung si adik di dalam lemari. Adik terus-terus menangis tanpa melawannya. Hanya diam saja. Akhirnya Sumi terbangun melihat kamar si adik yang sudah berantakan dan menemukan adiknya dikurung di lemari. Sumi terus-terusan menenangkan adiknya dan disusul kedatangan si ayah. Mereka pun mulai bertengkar lagi, Sumi dan si ayah. Si ayah terus-terusan meminta Sumi untuk mengerti dan menghentikan semuanya. Betapa kagetnya saya, yang ternyata si Suon, adiknya Sumi, sudah meninggal. Is dead. Dan meminta Sumi untuk mengikhlaskan semuanya. Saya dibuat merinding pada saat si adik ini berteriak. Lalu keesokan hari, siapa orang yang ditelepon sang ayah dan memintanya untuk datang ke rumah mereka. Lagi-lagi, setelah itu kita diperlihatkan si ibu tiri menarik sebuah karung yang berlumuran dengan darah dan memukuli karung itu dengan tongkat. Kejadian demi kejadian diperlihatkan dengan cepat dan disusul dengan Sumi terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi Sumi menuju kamar adiknya yang terkunci. Sumi mencari adiknya, sampailah Sumi menemukan lantai yang penuh dengan serakan darah. Dia terus berjalan melihat sebuah karung yang sudah berlumuran dengan darah. Terusan Sumi mencoba membuka karung yang sudah terikat namun tidak berhasil. Sumi pun mencoba mencari benda untuk membantunya membuka karung. Kita akan terkejut lagi di sini dengan suguhan scene yang berubah. Ibu, Sumi, ibu, dan Sumi tidak menemukan karung yang tadi. Lalu Sumi membuka lemari dan ternyata karung sudah ada dalam lemari seperti yang sering ia katakan pada ayahnya tentang sebuah lemari.
yang ada di kamar adiknya. Terlihat ibu tiri yang membersihkan tangannya yang penuh dengan darah. Si ibu mengambil air yang mendidih menuju Sumi. Untung Sumi segera menyerang sang ibu dengan sebilah gunting. Ia tancapkan ke tangannya gunting untuk membuka ikatan karung. Mereka terus berkelahi dan akhirnya Sumi pun pingsan karena terjatuh akibat terbentur. Si ibu dengan susah payah menarik Sumi. Akhirnya Sumi bangun dan menarik sebuah patung batu menghampiri Sumi. Apakah kamu belum mengerti? Kata sang ibu. Apakah kamu belum mengerti? Kata sang ibu. Ingatlah apa yang 내가 너 도와줄게. 우리 여기서 끝내. 수미야!